Oke, cantik, pintar, dan juga humble. Itulah yang selalu melekat di diri seorang putri Indonesia. Jadi malu sendiri ya dengar. Oke Sangers, jadi sore ini aku lagi bareng sama Putri Indonesia Jawa Barat 2016 ya, sampai salah jalan nih. Siapa lagi kalau bukan Evan Lisandra. Selamat sore, Beb. Sore babe. Gimana nih kabarnya? Baiklah. Jadi kita nih udah lama nggak ketemu ya. Iya. Terus Terakhir kita kali udah gila, udah lama banget. udah lama banget, Banyak banget yang sudah berubah ya. banyak banget. Gimana sih? Aku nih langsung aja, aku penasaran banget. Gimana sih rasanya jadi Putri Indonesia Jawa Barat ya. Jawa Barat? Iya. Bingung juga ya kalau ditanya rasanya ya. Kan Dara juga lagi itu juga kan menjadi bagian juga kan dari Putri Indonesia Jawa Barat juga kan. Iya. Terus kalau ditanyain ya ada senengnya, banyak opportunity kebuka. Ada tekanannya sendiri, Iya. tapi ada happinessnya sendiri. Dicampur aduk lah. Iya, iya. Tapi ini kan Kak Eva nih selain cantik juga pintar. Dulu di ITB di Fakultas Teknik Mesin Dirgantara. ya. Dan apa? Dirgantara. Iya. Itu kalau nggak salah ceweknya cuma sedikit ya saat itu ya. Angkatanku pas lagi dikit-dikitnya Iya. 60 orang cuma ada 6. Angkatan bawah tuh lebih banyak tuh, dari 60 orang ada 15. Nah tapi itu tetap proporsinya banyakan cowok sih. waktu ikut Putri masih kuliah ya? Waktu ikut Putri itu bener-bener pas baru selesai kuliah banget, jadi baru beres sidang tugas akhir. Iya. Terus Nah baru ikut tuh Putri, jadinya kayak agak nyantai lah ya. Iya. Pas banget sih. Sebenarnya ini agak bingung ya. Kita nih saking udah lama nggak ketemu, banyak yang mau ditanyain, banyak yang mau diobrolin, sampai bingung yang mana dulu sih yang mau ditanyain. Kak Evan sekarang ini ya lagi hamil ya? Iya hamil. Itu Boleh dibahas, boleh enggak juga. nggak kerasa ya, seorang Evan Lisandra di tahun 2016 menjadi Putri Indonesia Jawa Barat dan sekarang sudah akan menjadi seorang ibu. Iya, Yuma. Ya ampun. Happy lah. Anak pertama kayak siapa sih nggak happy gitu loh. excited ya. Iya, ada anggota baru di keluarga. Bener. Kak Evan, aku tuh penasaran ya, apa sih beban beratnya menjadi seorang Putri Indonesia Jawa Barat, duta pariwisata, yang harus mempromosikan budaya Jawa Barat. Setelah itu juga harus saat tampil di publik harus terlihat perfect gitu ya. Ada beban tersendiri nggak membawakan nama Jawa Barat di kancah nasional? Sebenarnya kayak kalau kita mau jadiin itu bukan jadi beban, Iya. jadi happiness kita bisa juga ya. Tapi kan kalau aku ngerasa ada beban juga. Iya. Maksudnya kayak kita dilihat banyak orang nih. Iya. Tiap orang kan kalau ngedengar misalnya Putri Indonesia Jawa Barat, dia punya ekspektasi sendiri nih. Iya. Misalnya nih kalau Putri Indonesia Jawa Barat misalnya dia nyanyi-nyanyi sendiri di jalan kayak gitu. Kadang-kadang kayak orang mikir, ini orang ngapain ya? Padahal dia ini loh Putri Indonesia Jawa Barat. Iya. Dia punya ekspektasi sendiri dengan Putri Indonesia Jawa Barat gitu loh. Kalau misalnya kita kadang-kadang misalnya ini baru ya, hal baru buat kita. Iya. Pasti kayak, oh berarti aku harus ngatur diriku nih sesuai dengan ekspektasi orang. Nah itu sih yang berat.
tapi kan kita nggak bisa ya memenuhi ekspektasi semua orang, menyenangkan Yes. hati setiap orang. Nah, itu bagaimana cara pandang Kak Evan terhadap pandangan yang berbeda dari setiap orang dan ekspektasinya yang berbeda-beda terhadap seorang putri Indonesia Jawa Barat? Ya, by the end of the day kan Putri Indonesia Jawa Barat punya timelinenya sendiri ya. Misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Di tahun keempat orang, oh dia kayak gini, tapi misalnya dia ada dia Putri Indonesia Jawa Barat tahun sekian gitu. Iya. Tapi misalnya sekarang kayak makin kesini orang makin ekspektasi, oh dia emang karakternya gitu, emang dia ada history Putri Indonesia Jawa Barat, ada quality tertentu yang membuat dia jadi Putri Indonesia Jawa Barat, tapi bukan berarti dia seperfect yang sesuai ekspektasi. Iya. Apalagi circle-nya kan makin 3, 4 atau 5 tahun itu kan mulai punya dunianya masing-masing ya. Misalnya sekarang kita bisnis nih, kayak Dara juga kan bisnis kan. Aku juga mulai bisnis gitu sama suami barengan. Lingkungannya itu jadi nggak sebesar saat dulu gitu loh. Pas lagi awal-awal kan kayak semua orang gitu loh yang ngelihat kita. Sekarang kan teman-teman rekan-rekan bisnis paling, kalau nggak teman-teman dekat. Evan kan Putri Indonesia ini salah satu sosok yang menginspirasi anak-anak muda ya, para generasi milenial ya. Karena kenapa bisa menginspirasi? Karena bukan hanya cantik, tapi dia juga cerdas, pintar, pandai membawakan dirinya gitu ya. Kalau melihat anak-anak sekarang gitu, apa sih pesan-pesan moralnya untuk mereka? Kayak apa ya, sebenarnya kalau cantik misalnya kita emang butuh dari kerjaan kita cantik gitu, kita bisa mengusahakan dengan memoles kayak gitu. Tapi kan sebenarnya aku bukan meminta semua orang buat cantik gitu loh. Kadang-kadang kita perlu tahu kita pengennya apa. Misalnya kita mau berbisnis gitu, atau kita perlu tahu kita pengennya apa gitu, passion kita di mana, kita placing di masyarakat tuh kayak gimana, apakah oh kayaknya kita cocok di bisnis nih, atau kita cocok di kantor nih, ya disesuaikan gitu loh. Kadang-kadang kalau kita minta, oh saya mau jadi kayak Putri Indonesia Jawa Barat kayak gitu, harus cantik, harus apa, kadang-kadang mikir kayak nggak perlu juga nggak sih. Kadang-kadang kita cuma perlu tahu apa yang kita butuhkan sesuai sama kebutuhan kita gitu. Itu kadang-kadang aku mikir kayak gitu. Mungkin buat anak-anak muda kayak tahu kalian mau jadi apa, misalnya mau kerja di kantor, misalnya di finance, atau mau di engineering, artinya ya at least kalian perlu excellent di bidang kalian gitu. Excellent itu bukan sesuatu yang kayak hari ini kita harus bisa capai terus ya udah gitu loh. Tapi kan itu proses kan, nggak bisa dalam satu hari kita excellent. Kadang-kadang bisa bertahun-tahun, sampai 10 tahun, 20 tahun baru kita benar-benar jadi expert di sana. So take your time lah, dan fokus sama kalian punya kejaran kayak gitu. Sekarang nih ya, dulu kan masih single nih, dari single menjadi double, sekarang nih udah berkeluarga, udah mau triple sebentar lagi ya. Ada nggak sih perbedaannya gitu, waktu single gimana, terus sekarang gimana? Berasa lah. Kalau single kan apalagi aku kan dari keluarga, keluarga 3 bersaudara, walaupun 3 bersaudara, tapi yang biasanya di rumah itu 2 kakakku itu biasanya merantau. Yang di rumah itu cuma aku. Terus aku juga mama juga banyak sering keluar kota kayak gitu. Jadi cukup mandiri, cukup kayak terbiasa dengan hidup sendiri kayak gitu. Begitu sekarang tiba-tiba harus nikah, kayak kok tiba-tiba jadi kayak ada roommate gitu loh. Harus ada penyesuaian, ada serunya, kayak kita jadi ada temen main, kayak ada temen lagi nginep di rumah. Cuman ada nggak enaknya itu kayak kita harus menyesuaikan juga, beradaptasi dengan kebiasaan satu sama lain gitu. Dan aku merasanya kayak gitu ya. Jadi plus minus lah
kayak gitu. Ada senengnya tapi ada kayak struggle-nya juga. Iya. Ada serunya tapi ada yang perlu di fight juga gitu. Iya. Aku nih jadi inget masa-masa kita pergi ke Kalimantan, terus ke Surabaya, bareng GPAN ya, Generasi dulu. Peduli Anti Narkoba. Iya betul. Seru ya masa-masa itu ya. Keliling ke Kalimantan. Nanti berapa lama lagi yuk keliling lagi ke Surabaya. Bener. Seru ya. Bebas berekspresi ya saat itu masa-masa itu ya. Seru. Sebenarnya Kak Evan sendiri ada nggak sih keinginan, pokoknya yang menginisiasi Kak Evan untuk ikut Putri Indonesia itu apa? Dulu itu sebenarnya lagi awal. Iya. Baru lulus. Iya. Itu kan masa-masa kita bingung. Kita yang tadinya kayak udah dijalurkan nih. Iya. Kalau dari SMA kuliah tinggal pilih jurusan. Sisanya kita tinggal ngikut kan. Iya. Begitu beres kuliah, welcome to the jungle gitu loh. Iya. To the real life. Dan lagi itu kayak aku mau apa ya? Kayaknya sesuatu yang seru, ikut Putri Indonesia Jawa Barat itu. Iya. Satu, karantina, kita refreshing. Benar. Aku habis itu baru banget ujian, tugas akhir kan. Terus udah gitu, yang kedua itu lagi itu tuh aku kalau mau keluar kota itu susah banget. Mama papaku cukup agak ketat gitu ya. Agak ketat ya. Kayak konservatif lah. Iya. Jadi ini begitu ikut kayak gitu, begitu ada acara di luar kota pasti dilepas lah. Iya, karena positif acaranya ya, jadi positif. Percaya gitu ya. Panitianya ada. Iya, kan jadi emang kalau kita mau ngelakuin sesuatu itu lebih gampang gitu loh. Iya. Dan lebih dipercaya sama orang tua gitu. Iya. Dan emang bener sih, kayak misalnya ada aksi sosial atau kayak gimana, kita diundang kemana, kita mau pergi kemana, ada aksi sosial apa, itu jadi gampang. Dan di situ di satu sisi kan pengen jadi berkat juga kan. Iya. Buat orang-orang di sekeliling gitu kan. Tapi ternyata di saat itu malah kitanya bukan hanya jadi berkat, tapi ternyata di sisi lainnya kita malah belajar banyak gitu loh. Berasa nggak sih? Iya. Kayak kita pergi tuh yang kayak ke Surabaya, kemana, kita kenal orang-orang baru. Iya. Terus kita belajar gimana kita harus bersikap ketemu orang baru, gimana kita harus ngomong di depan orang banyak. Iya. Kan banyak banget kan kita belajar. Ternyata bukan cuman kita jadi blessing sih, setelah dijalani ternyata kita menerima banyak hal yang baru buat kita. Jadi itu ada poin penting ya, merasa terberkati ya. Iya. Betul. Terus apa tadi ya? Aku jadi lupa. Ini terakhir nih. Udah kita balik. Penutup selama menjalankan kegiatan-kegiatan sosial ya saat menjadi putri, ada satu momen yang paling menyentuh nggak sih, yang masih diingat sampai sekarang dan bisa di-share ke kita, momen apa gitu? Kalau menyentuh tuh banyak banget ya. Iya. Kayak sebenarnya pas lagi kita kegiatan, kita tuh nemuin berbagai sisi yang kalau kita nggak ikut kegiatan kita nggak bakalan tahu. Iya. Nah, satu hal yang aku benar-benar ngerasa itu menyentuh itu pas lagi itu pergi ke Papua kan. Iya. Ada diundang salah satunya sama perusahaan tambang emas di sana, tau lah ya. Iya. Apa ya? Di sana sekalian kita lihat-lihat itu ada satu desa. Iya. Itu anak-anaknya itu tidak mendapat pendidikan yang cukup. Kayak kadang-kadang mikir kenapa kita sama-sama orang nih. Iya. Kita sama-sama lahir, kita sama-sama hidup, kita sama-sama ngejalanin hidup. Kenapa yang kita dapat sama yang mereka dapat bisa beda? Bener. Jauh. Iya. Kayak selama ini kan kita pergi ke sekolah nggak ngerasa gimana-gimana ya. Iya. Ya semua orang mendapatkan itu. Kita mikir gitu kan. Kayak malah kadang-kadang temen bawa krayon yang jumlahnya lebih banyak, kita ngerasa sedih gak sih? Iya. Kita cuma dapat 12 pieces gitu gak sih? Dibawain cuma 12 pieces sama mami papi. Iya. Padahal kayak kalau ngelihat kayak gitu,
bahkan mikir kadang-kadang kayak habis SD mau ke SMP aja berpikir 2 kali 3 kali gitu loh. Itu kayak aduh sayang banget ya. Tapi kejadian itu berimpact kita akhirnya semakin bersyukur gak sih tentang hidup ini gitu. Iya sih, maksudnya satu bersyukur, yang kedua itu kayak lebih kepada jadi di hati muncul ada harapan kayak mungkin gak sih di setiap ujung dari ujung Indonesia satu ke ujung yang lainnya itu orang mendapatkan pendidikan yang sama gitu. Iya, ada harapan itu aja sih. Kak Evan, aku sebenarnya masih mau ngobrol banyak, cuma kenapa nggak enak karena Kak Evan lagi hamil, takut kecapean. Aduh, nggak enak banget ngobrol-ngobrol kayak gini. Nanti mampir lagi ya di podcast aku. Iya. Nah kalau seperti di surga gitu. Oke Sangers, jadi meskipun singkat dan padat, tapi semoga ini dapat bermanfaat dan dapat memotivasi kalian semua. Dari rekan kita Putri Indonesia Jawa Barat 2016, Evan Lisandra. Untuk kalian yang ingin tahu lebih banyak tentang Kak Evan, kalian bisa follow IG-nya ya. Di apa namanya? Evan Lisandra. Ya, semoga nanti kelahirannya di bulan depan lancar. Amin. Bayi dan ibunya sehat dan juga selamat. Sampai ketemu lagi di next podcast. Oke Sangers, seperti di surga.